Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Asep Supriyatna. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 berkaitan dengan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Apa ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, memiliki kurikulum, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Menurut Tomlinson tahun 2001, strategi diferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kebutuhan belajar murid tersebut antara lain: yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan serta kapasitas murid untuk mempelajari dan memahami materi baru yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, minat belajar murid. Minat murid adalah hal terpenting yang dapat memotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran diberikan dengan memperhatikan apa yang mereka sukai. Yang ketiga, profil belajar murid. Menurut Tomlinson, bahwa profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Terdiri dari konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, dan cepat. Yang kedua, minat belajar murid. Minat belajar murid tergantung situasional dan individu. Yang ketiga, profil belajar murid yang terdiri dari latar belakang murid, tingkat kecerdasan yang dimiliki murid, dan gaya belajar murid. Pada gambar di atas, proses adaptasi dari The Equalizer yang dikemukakan oleh Tomlinson tahun 2001, perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Mengembangkan minat murid. Guru menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Guru menciptakan konteks pembelajaran yang berkaitan dengan minat individu murid. Guru mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, dan guru menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Yang kedua, profil belajar murid. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Lalu apa kaitannya antara modul 2.1 dengan modul-modul yang lainnya? Kaitan antar materi. Modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak.
dan modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sesuai dengan potensi minat dan bakatnya. Guru bertindak sebagai pamong buat peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menitik beratkan pada kebutuhan murid. Terkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jika hal ini dilaksanakan, maka tentunya sudah sesuai dengan visi seorang guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi membentuk karakter dan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga proses penerapannya saling bersinergi untuk membentuk pembiasan budaya positif di sekolah. Demikianlah tugas modul 2.1 yang berkaitan dengan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.